Hari ini dua tersangka kasus proyek IKTP akan menjalani sidang perdana di Gedung Tipikor Jakarta dan untuk mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui perkembangannya sudah ada Heranov Al-Bashir di Gedung Tipikor Jakarta. Selamat pagi Heranov, bagaimana perkembangan sidang saat ini di Tipikor? Silakan Heranov. Selamat pagi Daniar dan juga Joy. Persidangan perdana kasus dugaan korupsi elektronik KTP yang berbasis nomor induk kependudukan ini baru saja dimulai sekitar 10 menit yang lalu. Jika saya menyimak apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK yang baru saja dibacakan halaman pertama, ada nama-nama besar yang sudah disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan atau dalam surat dakwaan yang dibacakan perdana pada hari ini. Diantaranya adalah ada nama Setia Novanto selaku mantan ketua fraksi Partai Golkar, kemudian ada juga sejumlah nama-nama anggota DPR periode 2009-2014 yang duduk di Komisi Pemerintahan. Diantaranya adalah Ganjar Pranowo, kemudian dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan kemudian ada nama Maman Immanuel. Ada sejumlah nama lainnya seperti tadi jika saya menyimak Arief Wibowo dari PDIP dan sejumlah politisi Senayan. Memang disebutkan dalam dakwaan ini ada 37 nama, baik itu dari politisi Senayan, kemudian dari pihak lain dari Kementerian Dalam Negeri dan para pihak swasta dari pemenang tender. Juga disebutkan dalam dakwaan terdakwa dua orang yang dihadirkan pada hari ini, yaitu Irman selaku mantan Dirjen Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian juga hari ini terdakwanya adalah Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Dirjen Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri, Daniar dan juga Joy. Dan jika kami simak juga bagaimana perkembangan kasus ini, KPK telah melakukan penyelidikan. Ada tiga tahap yang menjadi konstruksi kasus ini. Yang pertama adalah perencanaan penganggaran, di mana sebelum proyek ini dimulai pada tahun 2011 hingga 2012, ada pertemuan baik dari politisi Senayan dan juga sejumlah pihak dari pemerintah waktu itu, dari Kemendagri dan juga para pihak swasta. Kemudian pada tahap berikutnya adalah konstruksinya dalam penganggaran. Ini sejumlah politisi Senayan telah menganggarkan di badan anggaran. Dan oleh karena itu dalam dakwaan pada hari pertama ini dibacakan juga siapa-siapa yang terlibat. Di antaranya dari mantan ketua fraksi Partai Demokrat Jafar, kemudian para pimpinan Komisi 2 pada periode waktu itu 2009-2014, ada Khairuman Harahap yang tadi juga disebutkan namanya oleh Jaksa Penuntut Umum KPK yang dulu duduk di Komisi Pemerintahan. Dan jika menyimak juga bagaimana proses penganggaran ini, di mana disetujui oleh waktu itu di DPR pada tahun 2010 hingga 2011, dan setelah tahap penganggaran akan dilanjutkan dengan tahap pengadaan. Di antaranya mulai dari pengadaan barang dan jasa, mulai dari spek, harga hingga 1, triliun rupiah ini di markup dalam dakwaan yang dibacakan pada hari ini, Daniar dan juga Joy. Dan untuk hakim yang memimpin pada hari ini adalah Johnson Halasan Butar-Butar. Ia pernah berpengalaman menjadi hakim dalam kasus korupsi, sejumlah kasus korupsi besar, di antaranya juga PLTA, dan juga jika melihat dari track record dari 4 hakim lainnya, ini cukup mumpuni untuk memimpin sidang kasus IKTP yang berbasis nomor induk kependudukan yang melibatkan akan menyeret sejumlah politisi Senayan. Daniar dan juga Joy. Oke, Heranov, tadi Anda sebutkan ya, ada beberapa nama yang kemudian diucapkan oleh hakim diduga terseret kasus IKTP ini. Kita tahu juga KPK pernah sedikit membicarakannya. Tapi untuk selanjutnya, apakah secara otomatis nama-nama tersebut akan dilakukan penyelidikan atau justru sudah ada yang diduga menjadi tersangka baru? Heranov? Halo Daniar. Ya, apakah nama-nama itu juga diduga bisa menjadi tersangka baru, Heranov, atau justru masih dalam tahap penyelidikan? Saya tidak bisa mendengarkan apa yang Anda tanyakan, tapi yang bisa saya gambarkan adalah nama-nama yang disebutkan tadi ini sudah pernah dipanggil oleh KPK, di mana ada 24 anggota DPR yang dipanggil ke KPK dan hanya 15 orang yang datang ke DPR, dan
3 orang di antara dari 24 orang itu meninggal dunia, sehingga hanya 15 orang yang telah memberikan kesaksian di DPR. Salah satunya yaitu Ketua DPR Setia Novanto yang duduk di mantan Ketua Fraksi Partai Golkar yang juga menyetujui proyek dan diduga menyetujui proyek iktp yang berbasis nomor induk kependudukan ini, Daniar dan Joy. Dan jika kami simak tadi bagaimana sebelum persidangan ini dimulai, kami sudah tadi melihat juga ada sekjen dari Partai Demokrat yang turut memantau jalannya persidangan Hinca Panjaitan. Karena memang jika kita melihat dari daftar nama-nama yang menerima atau diduga menerima aliran duit proyek iktp ini, paling banyak itu adalah dari politisi Partai Demokrat dan juga Partai Golkar yang waktu itu memang duduk di Komisi 2 di Komisi 2 pemerintahan. Dan nantinya jika pun nanti setelah dibacakan dakwaan ini, nah para politisi Senayan itu akan tentunya akan dikembangkan oleh KPK bagaimana pengembangan kasus ini, apakah mereka akan dipanggil kembali untuk persidangan berikutnya atau menjalani pemeriksaan di KPK. Daniar dan juga Joy. Baik, terima Baik, kasih ya. Ya, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gedung DPR. Dari gedung Tipikor. Gedung Tipikor, Betul.